331 Penyesalan Su Yang Hao. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Sementara itu, di dalam kediaman keluarga Su, semua orang menyaksikan perkembangan yang terjadi dengan rasa tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, Chen Fan bersandar ke dinding di bawah tekanan dari aliansi keluarga yang kuat. Semua orang yakin bahwa Li Wuchen pun tidak mampu mencegah nasibnya dijebloskan ke balik jeruji besi. Daftar kejahatan yang telah dilakukannya berarti dia harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Namun, sesaat kemudian, Nin Chendong berlutut di depan Chen Fan, memohon pengampunan. Tang Jianfen telah meninggal dan keluarga Ji juga menyerah pada kekuasaan Chen Fan. Direktur Sue bersembunyi di balik para tetua dan berusaha menjauhkan diri dari kekacauan panas itu sejauh mungkin. Aliansi yang tampaknya tak terhentikan ini dihancurkan oleh Chen Fan dengan mudah. Meski begitu, Su Susu dan Fang Mingde masih kesulitan menerima kenyataan. Sementara itu, para Taipan Wuzhou tercengang dengan hasilnya. Chen Fan telah membuat 3 keluarga terkemuka dari provinsi Zhonghai dan Jiangnan bertekuk lutut. Begitu berita tentang apa yang terjadi di sini tersebar, itu akan mengejutkan semua orang. Bahkan ada yang mungkin tidak percaya jika tidak mendengarnya dari sumber yang sah. Seorang remaja berusia kurang dari 20 tahun memaksa keluarga Ji, keluarga Nin, dan keluarga Tang bertekuk lutut. Dia baru berusia 19 tahun, seorang mahasiswa tahun pertama. Orang-orang tidak bisa membayangkan apa yang bisa ia capai setelah ia lulus dari universitas. Dalam 10 tahun, tidak akan ada seorang pun di seluruh Tiongkok yang dapat menghentikannya melakukan apa yang diinginkannya. Pikiran tentang kekuatan luar biasa Chen Fan tiba-tiba membangkitkan rasa penyesalan yang kuat di benak Su Yang Hao. Ketika Su Yang Hao memberitahunya bahwa Chen Fan adalah Tuan Chen dari Jiangbei untuk pertama kalinya, dia sudah mempertimbangkan untuk menyetujui pernikahan Little Nine dengannya. Namun, kemarahan keluarga Ji di Zhonghai membuatnya ragu-ragu terlalu lama. Sebelum dia dapat mengambil keputusan, dia telah mendengar berita tentang Chen Fan yang memutilasi Nin Yuze dan merusak pesta keluarga Su. Sejak saat itu, Su Yang Hao telah membuang gagasan untuk menerima Chen Fan. Dia telah membuktikan dirinya sebagai pemuda yang sombong, biadab, dan sadis, dan keluarga Su tidak akan pernah menerimanya sebagai salah satu dari mereka. Ketika Chen Fan akhirnya muncul bersama Fang Qiong, dia secara terbuka menghina keluarga Su dan menunjukkan kelemahannya di depan semua orang. Meskipun Su Yang Hao mengakui bahwa kritik Chen Fan tepat sasaran, dia tidak bisa menerima seorang anak muda yang meremehkan karya hidupnya. Karena marah, dia memutuskan untuk tetap diam ketika Su Zhengde menembaki Chen Fan. Dia yakin bahwa selama keluarga Ji, keluarga Nin, dan keluarga Tang bersatu, mereka pada akhirnya bisa memaksa pemuda itu untuk tunduk. Namun, dia terlalu meremehkan pemuda itu. Dengan bantuan Chen Fan, keluarga Chen mungkin bisa mendominasi Tiongkok dalam 10 tahun. Kami telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan Chen Fan. Keluarga Su akan hancur setelah saya meninggal. Penyesalan dan kesedihan menggerogoti pikiran Su Yang Hao. Dia menyesal tidak mempercayai intuisinya, membungkam permusuhan Su Zhengde dan menolak permintaan keluarga Ji. Jika dia melakukan semua itu, keluarga Su akan mendapatkan sekutu yang paling berguna. Dengan bantuan Chen Fan, keluarga Su akan tetap berkuasa di provinsi Jiangnan setidaknya selama beberapa dekade lagi. Peluang yang terlewatkan membuat Su Yang Hao menghela nafas penyesalan yang panjang. Sementara itu, Chen Fan memandang Ji Shoujuo tanpa memperhatikan Ji Luoshen. Saya bisa mengampuni nyawanya selama Anda bersedia membayar sesuatu sebagai imbalannya. Sebutkan tawaran Anda sekarang. Kehidupan surut dari wajah Ji Luoshen. Rasa malu karena penghinaan itu perlahan membunuhnya dari dalam. Ji Shoujuo merenung sejenak dan kemudian sebuah cahaya muncul di matanya. Dia maju selangkah dan membisikkan sesuatu di telinga Chen Fan. Chen Fan terkejut pada awalnya, lalu dia menatap lelaki tua itu dan mengangguk. Setuju. Ji Shoujuo akhirnya menghela nafas lega. Pertukaran itu memenuhi pikiran semua orang dengan pertanyaan. Berapa harga yang ditawarkan keluarga Ji? Apa yang bisa memuaskan rasa haus guru Chen yang berhati dingin untuk membalas dendam? Qiao Loyin dekat dengan Chen Fan, jadi dia telah mendengar tawaran lelaki tua itu. Dia terengah-engah, rubah tua yang licik. Namun, dia mengangguk menyetujui tawaran lelaki tua itu. Chen Fan tidak boleh peduli dengan harta duniawi seperti uang dan ketenaran.
Lagi pula, dia sudah memilikinya dalam jumlah banyak. Meskipun keluarga Ji tidak sekuat keluarga Nin atau keluarga Tang secara finansial, mereka memiliki koneksi yang jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan keluarga lain yang memiliki pejabat pemerintah. Hubungan itulah yang paling tidak dimiliki keluarga Chen pada tahap ini. Harga Ji Shoujuo terlalu menggiurkan untuk ditolak oleh Chen Fan. Keluarga Chen sangat membutuhkan seorang dermawan di tingkat pemerintahan yang sesuai. Liu Chen berguna tetapi dia terlalu berkualifikasi dalam membantu paman dan ayah Chen Fan memajukan karir mereka. Setelah Chen Fan dan keluarga Ji mencapai kesepakatan, tuanku akhirnya teringat sesuatu. Dia berbalik dan berbisik kepada seorang pria berpakaian hitam. Beritahu semua orang di ruangan itu bahwa identitas Grandmaster Chen adalah informasi rahasia dan membocorkan informasi tersebut adalah tindakan kriminal. Ya, tuanku, pria berbaju hitam itu mengangguk. Dia kemudian mengumpulkan seorang pembantu untuk membuat daftar peserta dan mengeluarkan peringatan kepada mereka masing-masing. Setelah dia selesai berbicara dengan pria berbaju hitam, tuanku berjalan ke arah Chen Fan sambil tersenyum. Grandmaster Chen, ada urusan lain yang harus saya selesaikan, izinkan saya permisi dulu. Senang bertemu Anda, tuanku. Dan terima kasih. Chen Fan mengangguk dan tersenyum. Meskipun tuanku tidak mengatakan apapun sepanjang waktu, kehadirannya menimbulkan ketakutan yang tak terkira di hati keluarga lainnya, memaksa mereka untuk mengakui kekalahan. Bahkan setelah Chen Fan membunuh Tang Jianfen, keluarga Tang masih meminta maaf kepada Chen Fan sebagian karena kehadiran tuanku. Meskipun keterlibatan tuanku membuat segalanya lebih lancar, tanpa dia, Chen Fan juga dapat menangani situasi ini. Namun, dia mungkin harus menggunakan cara-cara kekerasan untuk menjatuhkan keluarga lainnya. Itu adalah pesta ulang tahun Tuan Su, dan Chen Fan tidak ingin membiarkan pesta berakhir dengan hilangnya nyawa karena takut akan membuat marah Fang Qiong. Saya dengan senang hati membantu. Jika Grandmaster melewati Yanjin, pastikan untuk mampir ke tempat saya untuk berbagi secangkir minuman dengan saya. Tuanku tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Su Yang Hao dan berkata dengan berat, Tuan Su, Anda telah menemukan diri Anda seorang pemuda yang luar biasa. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Terima kasih, tuanku. Kami tidak akan melakukannya. Su Yang Hao mengangguk. Su Yang Hao dan anggota keluarga Su lainnya mengikuti di belakang tuanku dan menganggukkan kepala dengan penuh rasa terima kasih. Setelah tuanku pergi, Nin Chendong dan Ji Shoujuo minta diri dan meninggalkan situasi yang memalukan itu. Direktur Sue mengikutinya, tetapi sebelum meninggalkan ruangan, dia menyerahkan kartu namanya kepada Chen Fan dan meminta maaf. Chen Fan tidak ingin membuang energinya untuk menghukum Direktur Sue karena dia dikirim ke sini untuk mewakili bosnya. Ditambah lagi, Direktur Sue sangat berhati-hati dalam menawarkan dukungannya kepada keluarga lain dan tetap diam sejak dia tiba. Segera semua tamu meninggalkan pesta, hanya menyisakan anggota keluarga Su dan keluarga Fang Qiong. Su, Mingde, aku minta maaf. Su Yang Hao memegang tangan Su dan Fang Mingde dan meratap dengan sedih. Paman ketiga, tidak perlu meminta maaf. Su tersipu. Namun, wajah Fang Mingde bersinar gembira. Dia telah dipandang rendah oleh keluarga Su selama 20 tahun dan akhirnya, dia mampu menegakkan punggungnya, mengangkat dagunya dan berdiri dengan percaya diri di hadapan anggota keluarga Su lainnya. Para tetua keluarga, termasuk aku telah salah memahami kamu dan si kecil 9. Kami hampir membuat kerusakan permanen pada kamu dan keluarga kami. Aku harus minta maaf atas apa yang harus kamu alami. Su Yang Hao berkata dengan wajah bersalah. Wajah Su Yangzi dan Su Zhengde memerah karena malu. Mereka selalu meremehkan cabang Su Yang Ren dan keluarga Fang Qiong. Namun, hari ini, mereka terpaksa meminta maaf kepada Su. Memikirkan penghinaan dan kesombongan yang tidak beralasan membuat mereka merasa malu. Betapapun enggan dan memalukannya, mereka harus meminta maaf, tidak ada jalan lain selama Chen Fan masih bersama Fang Qiong. Su merasakan perasaan bangga yang hangat muncul di dalam dirinya, tapi rasanya canggung untuk merasakan seperti itu. Meski ditentang, pada awalnya, dia akhirnya menerima Chen Fan sebagai menantunya. Setelah melihat Chen Fan memaksa keluarga Su bertekuk lutut, dia merasakan kegembiraan sekaligus rasa bersalah. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mendukung Chen Fan sejak awal. Paman ketiga, kamu harus mengatakan itu pada Xiao Qiong, bukan aku.
Su Susu menatap Su Yang Hao dengan penuh pengertian dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Fang Qiong. Ah, benar, Little Nine, terima kasih sudah datang merayakan ulang tahunku. Aku sangat menghargainya. Su Yang Hao menerima isyarat itu dan melihat sekeliling ke arah Fang Qiong sambil tersenyum hangat. Apa? Fang Qiong akhirnya menenangkan diri dari keterkejutannya. Ketika dia melihat senyuman menawan di wajah semua orang, dia melihat ke arah Chen Fan dan kemudian dia menyadari apa yang sedang dilakukan keluarga Su. Mereka ingin dia menenangkan Chen Fan untuk mereka. Gadis itu merenung sejenak. Dia mendatangi Chen Fan dan memegang tangannya dengan sikap kekanak-kanakan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chen Fan menepuk bagian atas kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu ingin makan pangsit bersamaku? Ya, aku mau yang ada pasta kacang merahnya. Kedua sejoli itu saling berpelukan dan perlahan berjalan menuju pintu. Semua orang memberi jalan bagi mereka dengan rasa takut dan hormat. Keluarga Su menyaksikan dengan cemas ketika keduanya meninggalkan ruangan. Aku berharap Little Nine bisa menyelamatkan kita. Su Yang Hao bangkit dan meratap. Sudah terlambat untuk meminta maaf. Kesedihan dan penyesalan tertulis di seluruh wajah Su Zhengde dan yang lainnya. Di dalam aula utama kediaman keluarga Su, Su Yang Hao memasang wajah tegang dan diam. Anak-anak muda lainnya dalam keluarga itu berdiri diam di aula dan hampir tidak berani bernapas. Saudara ketiga, jangan terlalu memikirkan hal itu. Siapa sangka pemuda dari Jiangbei bisa mencapai kehebatan seperti itu. Bukan kesalahan Zhengde jika salah menilai kekuatannya. Su Yangzi melakukan upaya untuk meredakan ketegangan. Su Zhengde menyeringai jelek yang membuatnya tampak seperti sedang menangis. Dia adalah penguasa keluarga Su di kota Wuzhou dan salah satu suara kritis paling keras terhadap Chen Fan. Insiden ini telah berdampak buruk pada pengaruh Su Zhengde dan tidak hanya kendalinya atas keluarga yang terkikis, namun opini lelaki tua itu terhadap dirinya juga diturunkan secara signifikan. Kebanyakan orang di luar keluarga Su pasti juga menyombongkan diri atas kesalahannya. Dia hampir memaksa naga sejati keluar dari keluarganya. Betapa bodohnya, melihat Su Yang Hao bahkan tidak sanggup melihatnya, dia tahu ayahnya sangat kecewa padanya. Begitulah, kakek ketiga, bagaimana kita bisa tahu bahwa Chen Fan memiliki latar belakang yang begitu rumit? Siapa yang mengira bahwa dia adalah Mayor Jenderal Naga Chang, seorang taipan dari Hong Kong dan Grandmaster di daftar surga? Yakin bahwa dia hanyalah seorang taipan di Jiangbei, itu saja. Su Qian berkata dengan marah. Kamu tidak menduganya, katamu. Kenapa kamu tidak menyelidikinya? Kenapa kalian hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Su Yang Hao membanting meja dan tersenyum dingin. Tanpa menggali lebih dalam dan keras, tak seorang pun di keluarga Su akan dengan mudah mengetahui sepenuhnya kekuatan Chen Fan, namun itu juga bukan tidak mungkin. Chen Beixuan terkenal di kalangan seniman bela diri dan dikenal oleh banyak personel militer. Jika keluarga Su berusaha cukup keras, mereka mungkin bisa mengetahui gelarnya di unit Chang Dragon. Namun, keluarga Su mengabaikan kemampuan Chen Fan karena kesombongan mereka. Bahkan dominasi Chen Fan atas Jiangbei telah mengejutkan mereka, sehingga mereka bahkan tidak pernah berpikir untuk mendamaikan remaja laki-laki itu dengan gelar yang keterlaluan seperti Grandmaster dan Sersan Kepala Chang Dragon. Melihat amarah lelaki tua itu akan berkobar lagi, semua orang segera menundukkan kepala. Merasa malu, Su Zhengde berharap bisa membenamkan kepalanya di pasir. Dia bertanggung jawab atas keluarga dan mengecewakan semua orang karena ketidakmampuannya. Kakek ketiga, bagaimana jika kita membiarkan Chen Fan sendirian mulai sekarang? Tanpa dia, kita akan tetap hidup dan tetap menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Jiangnan. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Su Ze berkata dengan marah. Meskipun tidak ada yang ikut campur, mereka mengangguk setuju dalam diam. Keluarga Su di kota Wuzhou telah berjuang selama berabad-abad dan melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Perselisihan dengan Chen Fan hanya akan menjadi salah satu hambatan dalam perjalanan mereka yang pada akhirnya akan mereka atasi seperti biasanya. Hehe, kalian masih percaya kalau keluarga Su masih tumbuh dengan baik dan kuat? Tuan Su terbatuk lalu tersenyum masam. Umurku 90 tahun dan hari-hariku tinggal menghitung hari. Setelah aku meninggal, siapa yang bisa memikul tanggung jawab dan membimbing keluarga Su maju di dunia yang berbahaya ini? Bisakah kita mengandalkan Zhengde dan jabatannya yang kecil di kamar dagang?
Kebangkitan keluarga Su dalam beberapa dekade terakhir semata-mata karena kontribusi saya terhadap partai selama revolusi. Para pemimpin negara memberi saya banyak hak istimewa sebagai penghargaan atas dukungan saya. Namun zaman telah berubah dan apresiasinya semakin berkurang. Para pemimpin akan memutuskan hubungan dengan kami setelah saya meninggal, tapi saya yakin apa yang terjadi hari ini akan membuat hal itu terjadi lebih cepat. Kilatan tajam di mata Lord Su sepertinya memberi lebih banyak pencerahan pada situasi mereka. Tanpa hak istimewa dan dukungan kami hanyalah sepotong daging di tempat penjagalan, menunggu untuk diukir. Kami akan kehilangan keunggulan saat bersaing dengan yang lain, keluarga seperti keluarga Ji, keluarga Qiao, dan keluarga Su. Kata-kata lelaki tua itu merupakan peringatan bagi semua orang. Mereka tidak pernah memikirkan masa depan mereka sejauh ini. Namun, setelah merenungkan kata-kata lelaki tua itu, mereka menyadari bahwa dia telah tepat sasaran. Keluarga Su tampak kuat dan kaya, namun kemunculannya bergantung pada pengaruh dan koneksi lelaki tua itu. Semua klien keluarga Su, baik yang berkecimpung di industri tekstil atau perbankan, menawarkan peluang bisnis kepada keluarga Su karena lelaki tua itu. Begitu Tuan Su meninggal, mereka akan mengabaikan keluarga Su sebagai mitra bisnis dan mengambil keuntungan dari kejatuhan mereka. Dari semua generasi muda keluarga Su, hanya Su Zhengxun yang tampaknya cukup kompeten untuk memenuhi harapan Su Yanghao. Para pemimpin harus mengevaluasi status kita jika Chen Fan bergabung dengan kita. Tapi sekarang sudah terlambat. Su Yanghao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tiba-tiba, kehidupan seakan hilang dari wajahnya dan wajahnya yang keriput tampak lebih tua dari sebelumnya. Baru pada saat itulah generasi muda keluarga itu akhirnya menyadari betapa lelah dan keriputnya lelaki tua itu. Ketika kenyataan bahwa satu-satunya tulang punggung keluarga telah berusia 90 tahun akhirnya terjadi, Su Zhengde panik. Dia bergegas berdiri dan mengumumkan, "Ayah, aku akan meminta maaf kepada 9 kecil sekarang. Aku akan bersujud kepada Chen Fan jika perlu." Tidak ada gunanya. Su Yanghao menghela nafas dan berkata, dia adalah Mayor Jenderal Unit Naga Chang, dan seorang seniman bela diri Grandmaster. Apakah menurut Anda orang yang tegas dan tekun seperti itu akan terpengaruh oleh permohonan menyedihkan Anda? Lalu apa yang harus kita lakukan? Su Zhengde tiba-tiba bingung. Su Qian, Su Ze, dan Su Peng semuanya terkesima dengan perkembangan ini. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa nasib keluarga mereka terletak di tangan Little Nine dan suaminya yang tampaknya biasa-biasa saja. Tiba-tiba, Su Xiao memecah kesunyiannya dan berkata, "Kakek, mungkin keadaannya tidak seburuk yang kamu kira. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi aku mengetahui bahwa dia telah melindungi Little Nine setiap kali mereka bersama. Perhatiannya selalu tertuju pada Little Nine baik di pesta tadi malam atau jamuan makan hari ini. Aku telah memperhatikan kontak mata yang halus di antara keduanya, dan sudah jelas bahwa Chen Fan telah menyelamatkan keluarga Ji karena Little Nine menginginkannya." "Maksudmu adalah?" Su Yanghao memandang Su Xiao, kedua tangannya gemetar karena kegembiraan. "Ya, kami selama ini fokus terutama pada diri kami sendiri dan mengabaikan perasaan Chen Fan dan apa yang dia pedulikan. Jelas bahwa dia sangat peduli pada Little Nine dan dia mungkin datang ke Wuzhou karena Little Nine. Oleh karena itu, kunci untuk menyelesaikannya masalah kita adalah memenangkan Little Nine, memastikan dia ada di pihak kita." Su Xiao berkata dengan lembut. Semua orang mengangguk setuju setelah merenungkan kata-kata Su Xiao beberapa saat. Su Yanghao memandang Fang Mingde dan istrinya, ingin mereka memberikan 2 sen mereka. Su Susu tersenyum dan berkata, "Paman ketiga, aku tidak terlalu akrab dengan Xiao Fan, tapi aku tahu dia telah jatuh cinta pada Little Nine. Mereka telah menjadi teman baik sejak kecil dan membuat janji untuk satu sama lain untuk pergi ke universitas yang sama, dan mereka melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan curiga, "Saya bertaruh bahkan kehancuran keluarga Seng entah bagaimana terkait dengan persaingan cinta antara putra Seng Ronghua dan Chen Fan atas Xiao Qiong." Meski itu hanya kecurigaan Su Susu, sepertinya tidak ada yang meragukannya. "Ya, saya telah mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Seng. Saya tidak pernah berpikir bahwa ada lebih dari apa yang terlihat. Chen Fan adalah sersan kepala unit Chang Dragon, seorang miliarder di Hong Kong dan jika dia mau untuk menggulingkan keluarga Seng, dia hanya perlu mengajukan permintaan kepada Liu Chen.
Membunuh semua orang di keluarga Seng sepertinya tidak perlu kecuali jika kekasihnya terlibat. Su Zhengde tiba-tiba menamparkan kepalanya saat dia sadar. Seorang pemuda yang kuat seringkali berubah menjadi binatang buas yang berbahaya atas nama cinta. Kata Su Yang Hao. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat Su Xiao. Kamu adalah orang yang paling dekat dengan Little Nine, jadi kamulah yang harus membantu keluarga memperbaiki hubungan dengan Little Nine. Jika Little Nine memaafkan kami, Chen Fan juga akan memaafkan kami. Ditambah lagi, mulai hari ini dan seterusnya, 9 kecil akan menjadi tuan keluarga kita. Perlakukan dia seperti kamu memperlakukan aku. Su Yang Hao mengumumkan dengan berat. Ya, semua orang mengangguk setuju. Perjamuan ulang tahun telah usai, namun orang-orang baru saja mulai merasakan implikasi dari apa yang terjadi selama perjamuan tersebut. Meskipun setiap orang diperingatkan untuk menutup mulut tentang apa yang mereka lihat, mustahil untuk mengharapkan sekitar 100 tamu akan merahasiakannya. Tidak lama kemudian rumor mulai menyebar. Pernahkah kamu mendengar, Chen Fan adalah Mayor Jenderal Unit Naga Chang? Apa yang kamu bicarakan? Siapa Chen Fan? Dialah yang menghancurkan keluarga Seng. Kali ini dia membuat keluarga Ji dan Nin bertekuk lutut. Benarkah? Tolong beritahu aku. Percakapan seperti itu dilakukan di seluruh kota Jin, Wuzhou, kota Jiangzhou. Bahkan beberapa elit yang memiliki koneksi baik di Zonghai mendengar kejadian tersebut secara sepintas. Dibandingkan dengan nama-nama seperti Grandmaster atau Heaven Roll, gelar Mayor Jenderal di Chang Dragon lebih cocok untuk orang biasa. Oleh karena itu, rumor tersebut paling banyak beredar. Seorang Mayor Jenderal berusia kurang dari 20 tahun. Itu belum pernah terjadi. Keluarga Chen luar biasa kuat. Tidak heran bahkan Gao Tianmin dicopot dari jabatannya. Saya pikir mereka akan segera mengklaim supremasi di kota Jin. Saya telah mendengar bahwa bahkan sekretaris Bos Lou telah bergabung dengan keluarga lain, namun dia dikalahkan oleh seseorang yang bahkan lebih berkuasa di jamuan makan tersebut. Keluarga Chen pasti memiliki koneksi yang kuat dengan pemerintahan. Semua orang di kota Jinlin terkesan dengan Chen Fan. Zhou Qinya telah mendengar cerita itu sekilas, dan itu menimbulkan perasaan yang campur aduk. Dia tidak pernah mengira bahwa Chen Fan bukan hanya Master Chen dari Jiangbei tetapi juga seorang Mayor Jenderal di militer. Seorang Mayor Jenderal yang berusia kurang dari 20 tahun terdengar seperti legenda urban. Anggota keluarga Chen sangat gembira mendengar berita itu. Sebelum mereka mengetahui berita tersebut, hanya Chen Huaiyan yang mengetahui keterlibatan Chen Fan di militer. Dia adalah orang tua yang berhati-hati dan oleh karena itu dia tidak mengungkapkan informasi itu kepada keluarganya, khawatir keluarga Chen akan semakin puas. Oleh karena itu, ketika anggota keluarga lainnya mengetahui pangkat militer Chen Fan, mereka terkejut. Chen Guoguo bermain-main dengan gembira di trotoar depan rumahnya dan mengumumkan kepada semua tetangganya bahwa sepupunya adalah seorang jenderal. Gelombang perasaan rumit muncul dalam diri Chen Ning saat dia menyaksikan semuanya terjadi. Chen Fan bukan lagi adiknya seperti dulu. Ia telah tumbuh menjadi pohon besar yang dapat memberikan keteduhan dan perlindungan bagi keluarganya. Sementara itu, Chen Fan menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Dia harus menjelaskan kepada Fang Qiong tentang Chen Beixuan, tentang gelar Mayor Jenderal di Chang Dragon dan tentang Heaven Roll. Begitu kedua sejoli itu meninggalkan kediaman. Keluarga Su, mereka mencicipi setiap truk makanan di pusat kota. Fang Qiong telah memutuskan untuk melepaskan hari itu sambil melahap jajanan kaki lima yang berminyak. Kue bulan babi, dadi tahu madu, pot stiker goreng, kue beras lemak babi, roti kurma dan kenari. Kawasan pusat kota meniru model bangunan dinasti Tang dan Song. Bangunan-bangunan yang terbuat dari dinding gelap dan atap hijau memeluk jalan kuno. Jaringan jembatan menghubungkan jalan-jalan melintasi jaringan saluran-saluran kecil. Jalanan dipenuhi wisatawan yang terpikat dengan pemandangan kuno dan tenteram. Setelah keduanya makan cukup, mereka berjalan di sepanjang Scholars Channel yang terkenal untuk membantu mencerna. Fang Qiong menunjuk ke bangunan kuno yang terpelihara dengan baik dari waktu ke waktu, menceritakan kepada Chen Fan kisah di balik masing-masing bangunan tersebut. Pada akhirnya, keduanya berhenti di jembatan Wuzhou. Dengar, jika kamu ingin bertanya padaku tentang Chen Beixuan, lakukan saja. Chen Beixuan berdiri di pagar dan memandang Fang Qiong sambil tersenyum. Jadi, kamu sudah memutuskan untuk menceritakan semuanya padaku. Fang Qiong mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan dengan penuh harap.
Siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu Chen Fan, Chen Beixuan atau Master Chen? Mengapa saya merasa kamu jauh lebih berbeda dari Chen Fan yang saya kenal ketika kita masih kecil? Saya Chen Fan, Tuan Chen dan juga Chen Beixuan. Chen Fan menyandarkan tangannya pada patung singa batu di atas pagar dan berkata perlahan. Jadi, apakah kamu peramal yang kutemui di tepi sungai kota Jin? Fang Qiong mengernyitkan hidung dan berkata dengan lemah. Peramal telah memberi Fang Qiong harta karun Dharma sebelum dia menghilang di tengah ombak. Fang Qiong curiga bahwa Profesor Chen di universitas itu adalah peramal yang menyamar. Namun, setelah melihat Profesor Chen di kehidupan nyata, wajahnya yang tampan dan pengetahuannya yang mengesankan berbeda dari sikap peramal secara keseluruhan. Tentu saja, itu aku. Siapa lagi yang akan memberimu artefak Dharma secara gratis? Chen Fan menusukkan jarinya ke dahi gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Itu adalah artefak Dharma pertama yang saya buat dan memiliki lebih dari satu efek luar biasa. Mungkin melukai perasaan saya jika Anda tidak memakainya sepanjang waktu. Ya, saya bersedia. Fang Qiong memprotes. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Xiao Qiong, kenapa kamu tiba-tiba memiliki begitu banyak kekuatan magis, seperti berjalan di atas air dan terbang di udara? Apakah kamu sekarang abadi? Apakah kamu juga mengarang cerita tentang Dewa Langit Mistik Utara dan Dewi Si Qiong? Saya belum menjadi makhluk abadi. Namun menjadi makhluk abadi bukanlah masalah besar seperti yang Anda bayangkan. Bahkan seorang seniman bela diri yang telah mencapai tingkat pencapaian yang cukup tinggi dalam budidaya kekuatan internal mereka dapat melakukan hal itu. Chen Fan berkata dengan ringan. Kultivasi kekuatan internal. Pertanyaan muncul di mata Fang Qiong. Dia adalah pewaris grup Mingde, sebuah perusahaan yang didirikan ayahnya ketika dia tidak punya apa-apa. Bidang bisnis yang dijalani Fang Mingde dan posisinya yang relatif rendah di tiang totem berarti dia belum pernah mengenal dunia seni bela diri. Oleh karena itu, Fang Qiong juga hanya tahu sedikit tentang seniman bela diri dan perapal mantra. Chen Fan mengisi rincian untuk Fang Qiong dengan sabar. Di balik kedamaian dan keharmonisan masyarakat kita, terdapat dunia lain yang bermain dengan aturan berbeda. Laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ini lebih dari sekadar preman dan penjahat. Mereka adalah ahli bela diri, perapal mantra, dan yang luar biasa. Chen Fan melanjutkan, seorang seniman bela diri mulai melampaui manusia biasa setelah mereka memperoleh kekuatan-kekuatan internal. Bahkan unit penegak hukum teratas mungkin tidak dapat menjatuhkan pengguna kekuatan internal ini. Sebagian besar pengguna kekuatan internal yang telah mencapai puncak budidaya mereka mampu untuk menguasai seluruh wilayah. Chen Fan berhenti dan bertanya, apakah kamu tahu sesuatu tentang ayah temanmu Tang Yifei? Maksudmu Suster Yifei? Aku hanya tahu ayahnya Tang Yuanqin adalah orang yang berkuasa di dunia bawah tanah provinsi Jiangnan. Fang Qiong mengibaskan bulu matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bahkan ketika saya masih kecil, saya telah mendengar bahwa keluarga Tang sama kuatnya dengan keluarga Song dan keluarga Qiao. Kalau begitu, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa pria yang kelihatannya biasa saja bisa mendapatkan begitu banyak prestise dan rasa hormat di antara teman-temannya? Chen Fan menyipitkan matanya dan bertanya. Maksudmu? Fang Qiong menutup mulutnya untuk menahan tangis. Ya, Tang Yuanqin adalah seorang seniman bela diri, tepatnya pengguna pasukan dalam tingkat puncak. Dia mampu memimpin kota Jin dan memonopoli bisnis transportasi laut, kata Chen Fan sambil melihat ke pagar dan melihat kapal rongsokan kecil Tiongkok. Fang Qiong terkejut dengan wahyu itu. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang dunia yang sama sekali berbeda yang hidup berdampingan dengan dunianya sendiri selama ini. Dia mengira Tang Yuanqin mampu menguasai kota Jin karena strategi bisnisnya yang sukses, dan dia tidak pernah mengira Tang Yuanqin akan menjadi seniman bela diri. Tidak heran Tang Yuanqin mampu tetap berkuasa sementara para penguasa keluarga kuat lainnya jatuh seperti lalat. Baik itu pembunuhan atau investigasi kriminal, sepertinya tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Jadi biar ku tebak, namamu adalah Tuan Chen, dan kamu memiliki kekuatan ilahi. Begitukah caramu mengendalikan para taipan di Jiangbei itu? Fang Qiong akhirnya sadar, sama seperti Tang Yuanqin, Chen Fan mampu mengklaim supremasi di Jiangbei karena alasan yang sama persis dengan kesuksesan Tang Yuanqin. Jika seniman bela diri benar-benar sekuat yang digambarkan dalam film, mereka pasti mampu mengalahkan taipan manapun. Xiao Qiong,
bagaimana kekuatanmu dibandingkan dengan Tang Yuanqin? Fang Qiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, Tang Yuanqin. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Gadis bodoh, kamu menganggap remeh suamimu. Aku dianggap sebagai kebanggaan terbesar bangsa kita. Tang Yuanqin tidak bisa dibandingkan. Dia mungkin bisa memenuhi syarat sebagai kepala pelayanku. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Fang Qiong tersipu dan merasa Chen Fan menertawakannya. Dia meninju dada kuat Chen Fan dengan dua tangan lembut. Lalu dia bertanya lagi, jadi maksudmu Tang Yuanqin kurang kuat darimu? Jauh lebih lemah dariku. Tidak ada bandingannya. Chen Fan mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya di depan Fang Qiong. Kamu bukan seorang seniman bela diri, tetapi jika kamu adalah seniman bela diri, kamu akan melakukannya sekarang karena Tang Yuanqin harus tunduk padaku seperti yang dilakukan seorang murid kepada gurunya. Benar-benar, seru Fang Qiong. Dia tahu Chen Fan sangat kuat karena dia adalah Mayor Jenderal Naga Chang yang sangat dipuji oleh para pemimpin negara. Namun, dia masih tidak tahu apa sebenarnya yang membuat Chen Fan kuat karena kurangnya pengetahuannya dalam seni bela diri. Kekuatan seni bela diri hadir dalam 3 tahap yang berbeda, kekuatan eksternal, kekuatan internal, dan keadaan transenden. Sebagian besar amatir seni bela diri berlatih latihan kekuatan eksternal, dan hanya para ahli yang mendalami pengembangan kekuatan internal. Tang Yuanqin telah mencapai puncak kekuatan internal budidaya tetapi dia masih jauh dari negara transenden. Hanya mereka yang telah mencapai negara transenden yang akan dianggap sebagai Grandmaster. Hanya ada sejumlah kecil Grandmaster di Tiongkok, tetapi masing-masing dari mereka memimpin wilayah mereka sendiri dan adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Grandmaster paling populer adalah Ye Nantian dan Hua Yunfeng. Chen Fan tersenyum dan melanjutkan, Hua Yunfeng telah mendominasi Zonghai selama beberapa dekade dan keluarga Hua juga merupakan kekuatan yang kuat. Anda bahkan mungkin pernah mendengar tentang keluarga Hua bahkan di Wuzhou. Sementara itu, Ye Nantian adalah seorang mayor jenderal, sersan kepala unit penegakan hukum khusus, Taring Naga. Dia juga dianggap sebagai dewa perang Tiongkok. Jadi, apakah Chang Dragon mempekerjakanmu sebagai sersan kepala karena kamu adalah seorang Grandmaster seni bela diri? Fang Qiong bertanya sambil mencoba memusatkan pikirannya pada sejumlah besar informasi yang diberikan padanya. Hehe, suamimu bukan sembarang Grandmaster. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya dan berkata, The Heaven Roll memberi peringkat pada semua Grandmaster di Tiongkok. Hua Yunfeng berada di peringkat keempat dalam daftar sementara Ye Nantian berada di peringkat nomor 2, suami adalah nomor 1 dalam daftar. Selain itu, saya berada di peringkat ketiga dalam daftar kegelapan yang diterbitkan secara global dan memiliki kemampuan untuk menghentikan seluruh pasukan. Jika tidak, tuanku tidak akan begitu ramah kepada saya dan begitu pula para pemimpin negara memujiku dengan tegas. Jadi kamu mencoba memberitahuku bahwa kamu adalah orang paling berkuasa di dunia. Fang Qiong akhirnya mengerti maksudnya. Dia mengibaskan bulu matanya saat campuran emosi memenuhi matanya. Ada kejutan, kegembiraan dan kekaguman. Menjadi nomor 1 di bidang apapun adalah prestasi yang luar biasa. Chen Fan mendapat peringkat nomor di Heaven Roll, bahkan suaranya membuat orang berpikir tentang seniman bela diri yang tangguh di film. Semua seniman bela diri sangat terpikat pada kekuatan yang mendukung peringkat Chen Fan. Dengan kekuatan seperti itu, tak heran para pemimpin bangsa akan sangat menghargai Chen Fan. Semakin dia memikirkan kemampuan Chen Fan, semakin terang cahaya di matanya. Dia sangat keren. Apa aku baru saja memilih berlian yang masih kasar? Pikiran itu memenuhi hatinya dengan perasaan hangat yang tidak jelas. Semua gadis memimpikannya kekasihnya menjadi pahlawan perkasa, dipuja oleh semua orang. Sekarang kamu tahu betapa pentingnya suamimu, lebih baik kamu dengarkan aku mulai sekarang, dan lakukan apa yang aku katakan. Apakah kita jelas? Chen Fan menyodok hidung gadis itu sambil memasang wajah merendahkan. Chen Fan membeli jati dirinya hanya ketika dia bersama Fang Qiong. Bahkan ketika dia sedang berbicara dengan orang tuanya, dia mencoba menutupi gerakannya dengan senyuman acuh tak acuh seperti biasanya. Dia adalah penguasa langit mistik utara yang telah menyaksikan perubahan dunia selama 500 tahun. Dia sudah cukup melihat dan tidak ada lagi yang bisa menarik minatnya. Suatu hari, aku akan menyusulmu. Fang Qiong cemberut dan memprotes, namun matanya berbinar gembira. Chen Fan merasa ringan dengan reaksi gadis itu.
Fang Qiong mirip dengan Su Susu dengan kepribadian kompetitifnya, yang merupakan salah satu alasan yang menjadikannya manajer grup Mingde di masa depan. Setelah dia dan Chen Fan dibawa pergi oleh Changqin untuk memulai perjalanan kultivasi, dia selalu bersaing ketat dengan Chen Fan dalam hal tingkat pencapaian. Jika bukan karena kejadian mengerikan itu, Chen Fan tidak sanggup menyelesaikan pemikirannya. Dia memeluk gadis itu di lengannya dan meletakkan dagunya di atas kepalanya. Xiao Qiong, aku kembali sekarang. Biarkan aku melindungimu sampai akhir zaman. Aku akan menyatakan perang melawan seluruh alam semesta untuk memastikan kamu aman dan bahagia. Fang Qiong merasakan napas hangat Chen Fan menyentuh telinganya. Dia tersipu sampai wajahnya merah seperti apel. Kata-kata Chen Fan terdengar semanis madu dan meluluhkan seluruh pembelaannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggumamkan ya padanya. Orang-orang yang lewat memandangi sepasang sejoli itu dan terharu dengan manisnya cinta muda mereka. Sementara itu, banyak pemuda yang melihat pasangan itu merasa iri dengan keberuntungan luar biasa yang dimiliki Chen Fan. Bagaimana seorang pria berpenampilan biasa bisa memegang benda cantik seperti itu di pelukannya? Itu tidak adil. Keduanya menghabiskan waktu lama berpelukan di jembatan. Setelah beberapa saat, mereka berjalan kembali sambil berpegangan tangan. Fang Qiong bertanya dengan nada masam, "Sayang, bisakah kita pulang sekarang?" "Tentu saja, sayang. Aku ingin belajar seni bela diri, ajari aku ya." "Tentu saja, sayang. Ayo kita tinggal bersama." Oke, meskipun keduanya berencana untuk tinggal bersama, tahun baru akan segera tiba dan kelas akan segera selesai sehingga keduanya memutuskan untuk menunda agenda mereka hingga tahun depan ketika mereka berdua sudah tidak terlalu sibuk. Seiring berjalannya waktu, semester pertama Chen Fan telah berakhir. Salju pertama tahun 2009. Chen Fan baru saja menurunkan Fang Qiong di asrama perempuan. Dia mendongak dan memperhatikan salju halus yang jatuh dari langit ke labu dengan sedih. Sudah 1,5 tahun sejak dia bangun di bas. 1,5 tahun mungkin tampak seperti jangka waktu yang lama bagi orang kebanyakan, tetapi bagi Chen Fan yang telah hidup 500 tahun, itu hanya sekejap mata. Ketika dia kembali, dia adalah siswa kelas 12, tetapi sekarang dia telah mencapai pencerahan etiril dan memperoleh badan panjang umur Azuretir. Dia naik ke tampuk kekuasaan menjadi Taipan Jiang Bei, Mayor Jenderal di Chang Dragon dan Grandmaster nomor 1 di daftar surga. Semua elit di kota Jin pernah mendengar namanya. Setelah apa yang terjadi di keluarga Su di kota Wuzhou, Chen Fan menjadi terkenal di seluruh provinsi Jiangnan. Prestasinya, seperti menjadi mayor jenderal, membuat keluarga Tang dan Ji bertekuk lutut, memaksa keluarga Su untuk meminta maaf dan menangkal tekanan dari para pemimpin provinsi menjadikannya seorang legenda. Meski tidak banyak orang yang pernah melihat Chen Fan, semua orang tahu namanya. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan di atas salju yang renyah menuju rumah. Dia telah fokus pada kultivasinya, mendorong dirinya hingga batasnya. Saat ini, dia sudah berada di dekat hambatan lain. Green Dragon Grand Array akan menghasilkan Spirit Herb yang pertama. Setelah ramuan itu dibuat menjadi pil, mereka akan membantu Chen Fan memecahkan hambatan dan mencapai tahap pertengahan pencerahan etiril. Pil roh ini juga akan membantunya memperkuat tubuh panjang umur Azuretir miliknya. Karena tubuh panjang umur Azuretir adalah tubuh ilahi, maka sangat sulit untuk melakukan perbaikan apapun padanya. Kemana saya harus pergi untuk tahun baru ini? Haruskah saya kembali ke kota Chuzhou atau tinggal di kota Jin? Chen Fan merenungkan pilihannya dan kembali ke asrama. Begitu dia masuk ke kamar, dia melihat Qi Wangsun berdiri sendirian di dekat salah satu tempat tidur susun dan dia diapit oleh pria berotot lainnya dengan kepala botak. Keduanya berbicara satu sama lain dengan tenang. Kepala berkilau pria berotot itu memiliki bekas luka besar dan jelek yang membentang dari satu sisi kepala ke sisi lainnya. "Kami punya tamu." Chen Fan melirik pria berotot itu. Sekolah bisnis memutuskan untuk membiarkan siswanya pulang lebih awal untuk tahun baru, dan oleh karena itu, baik Qiu Yilun maupun Pixie telah meninggalkan sekolah untuk pulang. Yang mengejutkan Chen Fan, Qi Wangsun tetap tinggal. Chen Fan mendaftarkan energi yang mengalir di dalam pria brownie itu dan langsung tahu bahwa dia adalah pengguna kekuatan internal dengan tingkat kesuksesan yang fenomenal. Namun, dilihat dari sikapnya yang merendahkan terhadap Qi Wangsun, Chen Fan bertaruh bahwa dia adalah salah satu karyawan keluarga Qi. "Tuan muda, Nona Yukishiro sudah memesan jamuan makan di klub Ginza."
Mohon pikirkan baik-baik dan jangan mengecewakan ayahmu. Pria berotot itu membungkuk pada Qi Wangsun dan meninggalkan ruangan. Dia berjalan melewati Chen Fan dan bahkan tidak melirik Chen Fan sedikitpun. Setelah Qi Wangsun mendengar kata-kata pria berotot itu, wajahnya membeku. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan menghela nafas. Dia menyunggingkan senyuman di wajahnya dan berkata, "Bos, kamu kembali. Apa yang terjadi? Pastikan kamu memberitahuku jika kamu mempunyai masalah." Chen Fan berjalan ke arah Qi Wangsun dan menepuk bahunya. "Bukan apa-apa, hanya beberapa barang di rumah." Qi Wangsun sepertinya siap untuk mengatakan lebih banyak, tapi dia ragu-ragu. "Sudahkah aku memberitahumu bahwa keluargaku telah menjodohkanku ketika aku masih kecil?" Oh, ketertarikan Chen Fan terguncang. Chen Fan pernah mendengarnya di kehidupan sebelumnya, dan dia tahu bahwa nama gadis itu adalah Yuki Shirosa. Namun, dia tidak mengetahui detailnya. Sejak Qi Wangsun memulai topik tersebut, dia memutuskan untuk tidak lagi menahannya. Dia tersenyum kecut dan kemudian berkata, "Ayah saya adalah Qi Dongsheng, CEO Grup Dongsheng. Saya putra tertuanya." Pengusaha manapun dari Tiongkok Utara pasti kaget mendengar nama Qi Dongsheng. Dia adalah salah satu taipan paling sukses yang memimpin Northern Siberia. Meskipun grup Dongsheng relatif tidak dikenal oleh kebanyakan orang, mereka adalah kekuatan tersembunyi di balik layar, yang mengendalikan setiap aspek masyarakat. Pengaruhnya di Tiongkok Utara tidak kalah dengan pengaruh keluarga Zheng di Hong Kong. Jika Qi Dongsheng mengerahkan kekuatan finansialnya, dia dapat dengan mudah masuk dalam daftar 10 orang terkaya di Tiongkok. Banyak rumor yang mengatakan bahwa Qi mempunyai saham di banyak pelabuhan milik pemerintah di Teluk Laut Utara serta pelabuhan Jinmen. Qi Dongsheng adalah putra tertuanya, jadi dia adalah pewaris grup Dongsheng yang perkasa. Namun, Chen Fan hanya mengangguk. Jelas bagi Qi Wangsun bahwa Chen Fan belum pernah mendengar tentang grup Dongsheng. Qi Wangsun melanjutkan, menambahkan lebih detail tentang keluarganya. "Bisnis ayah saya adalah pelayaran maritim dan perdagangan luar negeri. Mitra dagangnya sebagian besar berasal dari Rusia dan Jepang. Dia telah menjodohkan saya ketika saya masih kecil dengan ahli waris keluarga Yuki Shiro di Pulau Kyushu, Jepang. Namanya Yuki Shirosa, seumuran dengan kita, dan sangat berbakat. Dia sudah menjadi penguasa keluarga dari klan keluarga Yuki Shiro. Kedengarannya cukup bagus bagiku." "Kenapa wajahnya panjang?" Chen Fan bertanya dengan ringan. "Kamu belum pernah bertemu dengannya." Qi Wangsun menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Dia licik, penuh perhitungan, dan manipulatif. Seorang pemakan manusia terus-menerus. Coba pikirkan, bagaimana lagi dia bisa menjadi penguasa keluarga pada usia 20? Bagaimana lagi dia bisa mendominasi dunia bawah tanah Kyushu? Aku lebih memilih Xiao Jin daripada dia. Setidaknya dia tidak akan menikamku di malam hari saat aku sedang tidur. Wanita itu seperti kuda, dengan keterampilan dan kesabaran yang cukup, kamu bisa menjinakkan kuda betina yang paling liar sekalipun. Jadilah laki-laki dan lakukan hal yang benar." Chen Fan memandang temannya dengan semangat. Chen Fan memiliki andil yang adil dalam berurusan dengan wanita yang keras dan kuat dalam hidupnya. Biarlah saudara perempuan dari keluarga Lu, Zheng Anqi atau Tang Yifei, salah satu dari mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tang Yifei, khususnya, mampu mengklaim dominasi atas dunia bawah tanah provinsi Jiangnan. Dia telah membuktikan ketegasan dan semangatnya ketika dia memerintahkan para pembunuh untuk membunuh Chen Fan sementara dia memancing Chen Fan ke taman. Namun, tidak satupun dari kemampuan remaja putri ini yang mengancam Chen Fan dari jarak jauh. Semuanya akhirnya berbaring rendah dengan ekor di antara kedua kaki. "Bos, jika aku sekuat kamu, tentu saja, dia tidak akan menjadi masalah." Tapi, Qi Wangsun menghela nafas. "Tidak apa-apa, bukan masalah besar. Jika kamu benar-benar tidak menyukainya, katakan saja padanya. Aku bisa pergi bersamamu jika itu membuatmu merasa lebih baik." Chen Fan menepuk bahu temannya. "Terima kasih bos." Qi Wangsun menatap Chen Fan dengan pandangan penuh penghargaan. Meskipun dia tidak mengetahui sepenuhnya kekuatan Chen Fan, dia bertaruh bahwa gelar Chen Fan sebagai Master Chen dari Jiangbei dan kekayaannya yang besar di Hong Kong seharusnya mampu membuat Yuki Shirosa menolak sikapnya yang keras kepala. Keduanya tidak membuang waktu, mereka mengemasi barang bawaan mereka dan melanjutkan perjalanan. Saat mereka keluar dari asrama, sekolah bisnis sudah terbungkus selimut salju putih tebal.
Chen Fan memanggil taksi dan menuju klub Ginza. Klub Ginza adalah klub swasta bergaya Jepang yang dibangun oleh seorang pengusaha Jepang di kota Jin. Dari pintu masuk yang ditinggikan, lantai papan kayu, semak bambu, dan jendela kertas, hingga taman terawat dan lentera merah marun yang tergantung di atap rendah, semua yang ada di klub dibangun sesuai dengan tradisi Jepang. Saat mereka memasuki klub, mereka merasa telah melewati ruang dan waktu dan tiba di Jepang pada zaman Edo. Para pelayan di klub semuanya berasal dari Jepang dan terlihat penuh perhatian dan menarik seperti yang dilakukan oleh istri muda Jepang pada umumnya. Keduanya dibawa ke klub oleh seorang nyonya rumah yang mengenakan kimono megah. Chen Fan mengamati klub menggunakan kehendak ilahi sambil berjalan. Tiba-tiba, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kamar-kamar di klub memiliki pemanas dan oleh karena itu meskipun cuaca di luar bersalju, namun tetap nyaman di sini. Setelah pemandu mereka membuka pintu kayu, mereka disambut oleh punggung seorang gadis berpakaian putih yang setengah berlutut di lantai, menyiapkan teh untuk para tamu. Meskipun mereka hanya bisa melihat punggungnya, lekuk tubuhnya yang menakjubkan dan kulit porselen di tangannya menunjukkan kecantikannya yang luar biasa. Di samping wanita itu duduk seorang pria parubaya dengan pakaian samurai. Wajah pria itu serius. Dia menekan wakizashinya yang diletakkan miring di pangkuannya saat cahaya mematikan bersinar di matanya dari waktu ke waktu. Pria itu memandang Qi Wangsun dan mengangguk sebelum dia membuang muka dan melihat Chen Fan. Melihat penampilan Chen Fan yang biasa-biasa saja, sedikit rasa jijik melintas di wajahnya. Pria berotot yang sama yang mengunjungi Qi Wangsun sedang duduk di seberang meja dari dua orang Jepang. Dia mengangguk ke arah Qi Wangsun tetapi tampak terkejut dengan penampilan Chen Fan. "Qi-san, kamu akhirnya sampai di sini." Wanita itu berbalik, memperlihatkan wajah dingin dengan ciri-ciri yang sangat indah. "Nona Yukishiro, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa lamaran pernikahan kami dibuat oleh orang tua kami di luar keinginan kami. Kami berdua sudah dewasa, jadi kami berhak memilih untuk membatalkan pertunangan." Qi Wangsun duduk di samping pria berotot itu dan angkat bicara. "Qi-san, bolehkah saya mengingatkan Anda bahwa keluarga Yukishiro telah mendominasi Pulau Kyushu selama lebih dari 150 tahun. Tuan keluarga pertama kami adalah daimyo dari Kyushu, yang sangat dihormati oleh Kaisar Jepang sendiri. Pernikahan ini adalah yang terbaik penting bagi keluarga Yukishiro dan kami tidak akan menarik kembali kata-kata kami. Jujur saja, itu memalukan," kata wanita itu sambil menuangkan teh dari teko ke dalam beberapa cangkir bambu kecil yang halus. "Tapi sekarang kita hidup di abad ke-20. Bagaimana kita masih perlu peduli dengan tradisi kuno?" Qi Wangsun bertanya dengan tidak sabar. "Bolehkah aku bertanya apakah Qi-san sudah jatuh cinta dengan wanita lain? Itukah sebabnya kamu begitu ingin pergi?" Yukishiro-sa mengunci pandangannya ke Qi Wangsun yang membuatnya menggigil kedinginan. Chen Fan memperhatikan kepercayaan diri Yukishiro-sa yang tak tergoyahkan sejak percakapan dimulai. Pikirannya tajam dan kemauannya kuat. Mereka tidak terpengaruh oleh apapun di sekitarnya. Jelas sekali bahwa dia memiliki energi jiwa yang kuat yang memungkinkannya membaca pikiran orang. "Tidak, aku tidak," protes Qi Wangsun terpotong oleh tepukan tangan Yukishiro-sa yang tiba-tiba. Pintu samping kayu terbuka dan memperlihatkan seorang gadis yang tergantung dari langit-langit. Tubuhnya diikat dengan tali tebal yang membatasi pergerakannya. "Xiao Jin." Qi Wangsun panik saat melihat wajah gadis itu. Gadis yang tergantung di udara adalah Liu Xiaojin. Dia seharusnya kembali ke rumah bersama keluarganya sekarang. Mulutnya disumpal oleh sepotong kain putih dan saat dia melihat Qi Wangsun, air mata mulai menetes dari pipinya, saat dia mengeluarkan tangisan yang teredam. "Yukishiro-sa, apa maksudnya ini?" Qi Wangsun membanting meja dan menatap Yukishiro-sa dengan panas. Yukishiro-sa duduk di kasur kecil sambil memegang cangkir bambu dengan tangan berkulit porselen. Uap mengepul dari teh berwarna bara dan menyebarkan aroma daun teh segar ke seluruh ruangan. Dia memegang cangkir teh dengan jari halus, dan menyerahkannya kepada Qi Wangsun. Dia kemudian berbicara dengan lemah lembut seperti ibu rumah tangga Jepang pada umumnya. "Qi-san, ini tehmu. Teh pantatku." Qi Wangsun melambaikan tangan dan hampir menjatuhkan cangkir tehnya ke tanah. Jus teh berwarna kuning tumpah ke lantai kayu keras. "Bakayaro." Pria parubaya berpakaian sumari tiba-tiba memasang wajah tegang dan mencabut pedang dari sarungnya. Cahaya dingin memancar dari badan bilahnya dan sepertinya telah menurunkan suhu di dalam ruangan.
Blade Qi yang kuat bergegas ke depan dan memaksa Qi Wangsun menundukkan kepalanya. Kawakami-san, tolong jangan. Jika Yukishiro-san marah karena Qi Wangsun hampir menjatuhkan cangkir teh dari tangannya, dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, dia memerintahkan pria parubaya itu untuk berhenti bertingkah. Pria parubaya itu mendorong pedangnya kembali ke sarungnya dan kembali ke tempat duduknya. Namun, matanya dipenuhi dendam ketika dia menatap Qi Wangsun. Setelah dia mengeluarkan perintahnya, dia melihat ke arah Qi Wangsun dengan wajah dingin. "Qi-san, apakah kamu akan menolak teh yang aku siapkan untukmu?" "Yukishiro-san, jangan main-main denganku. Itu tidak akan berhasil." Qi Wangsun tersenyum dingin. "Lepaskan Xiao Jin sekarang, atau kamu tidak akan pernah meninggalkan Tiongkok lagi." Niat sedingin es muncul di mata Qi Wangsun. Wajahnya berkerut karena marah, saat dia menampilkan sikap sombong seorang pewaris kaya. Yukishiro-san tidak terpengaruh oleh reaksi Qi Wangsun, sebaliknya, dia lebih menyukainya. "Qi-san, kamu akhirnya terlihat seperti putra seorang tokoh perkasa di Tiongkok. Kamu bertindak terlalu lemah dan tidak berdaya sebelumnya, seperti domba yang dimaksudkan untuk dimakan harimau. Langsung saja, Yukishiro-san, apakah kamu akan melepaskannya? Atau tidak?" Qi Wangsun berkata dengan dingin. Meskipun mereka masih jauh dari basis operasi keluarga Qi di Tiongkok Utara, Qi Wangsun lebih dekat dengan rumahnya daripada Yukishiro-san. Qi Wangsun yakin bahwa hanya pria berotot botak saja yang mampu menangani ancaman tersebut. "Qi Wangsun, kamu menganggap enteng keluarga Yukishiro." Yukishiro-san tidak terpengaruh oleh tatapan tajam Qi Wangsun. Dia perlahan mengangkat secangkir teh dan menyesapnya sambil menutupi separuh mulutnya dengan tangan yang lain, sesuai dengan etika minum teh. Sedikit rasa jijik muncul di wajahnya. Meng Zong, bantu Xiao Jin keluar dari sana. Bunuh siapa saja yang berani menghentikanmu." Qi Wangsun tersenyum dingin sambil memerintahkan pria botak itu dengan lambaian tangan. Pria berotot botak itu bernama Meng Zong dan dia tetap duduk di kasur seolah dia tidak mendengar perintah tersebut. "Meng Zong, apa kau tidak mendengarku?" Qi Wangsun merasa gusar sehingga dia meninggikan suaranya pada pria itu. Meng Zong tetap diam seperti patung. Qi Wangsun sedikit panik saat dia menyadari bahwa Meng Zong yang biasanya patuh tidak lagi mendengarkan perintahnya. "Qi-san, bagaimana dengan sekarang? Apakah kamu masih berpikir kemungkinannya ada padamu?" Yukishiro-san meletakkan cangkir teh di atas meja dan tersenyum lebar. "Kamu terlibat dengan mereka." Qi Wangsun akhirnya memusatkan pikirannya pada apa yang sedang terjadi. Meng Zong tidak akan melakukannya. Jangan abaikan dia tanpa mendapat perintah dari ayah Qi Wangsun. Ternyata ayah Qi Wangsun mengetahui penculikan itu. "Saya tidak percaya ayah saya akan membantu Anda menjebak saya." Seru Qi Wangsun tidak percaya. Meskipun hubungan yang sulit antara ayah dan anak laki-laki, tampaknya ayah tidak kenal ampun untuk membantu seorang wanita dari Jepang melawan putranya. Bahkan Chen Fan terkejut dengan perkembangan tersebut. Pertengkaran antara anak laki-laki dan ayah semakin tidak terkendali. "Tuan muda, Tuan Qi ingin Anda segera menikah dengan Nona Yukishiro." Baik grup Dongseng maupun keluarga Qi mengandalkan aliansi ini. Meng Zong akhirnya memecah keheningannya. Petik 2. "Apa maksudmu?" Qi Wangsun mengerutkan alisnya dan bertanya dengan bingung. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dalam irama Meng Zong. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Qi sehingga mereka harus meminta bantuan pada keluarga Yukishiro? Grup Fuhai adalah satu-satunya saingan keluarga Qi, namun kedua belah pihak telah melakukannya selama beberapa dekade dan persaingan selalu berakhir pada tahun 2017 jalan buntu. Meng Zong menjawabnya dengan suara berat, "Yang Qinhu telah mengambil tindakan terhadap kita." Kata-katanya menimbulkan reaksi berbeda di wajah pendengarnya. Chen Fan menyipitkan matanya saat dia merasakan nama Yang Qinhu terdengar sangat akrab. "Yang Qinhu," alis Qi Dongsheng tetap berkerut. Dia berkata dengan bingung, "Maksudmu Taipan itu tinggal di dekat perbatasan Tiongkok-Rusia. Jalan kita tidak pernah bertemu, mengapa dia berusaha keras untuk bertindak melawan kita? Tapi kalaupun dia melakukannya, terus kenapa? Bukannya kami takut padanya di wilayah kami. Lagi pula dia tidak sekuat itu. Tuan muda, Anda menganggap enteng Yang Qinhu. Dia bukan hanya seorang Taipan yang memimpin di dekat perbatasan, tapi dia juga seorang Grandmaster kuat yang terdaftar di daftar surga." Meng Zong mengumumkan dengan suara serius sambil menggelengkan kepalanya. "Surga bergulir, Grandmaster." Qi Wangsun tercengang.
Dia belum pernah mendengar istilah-istilah itu. Meskipun dia dipersiapkan untuk menjadi penguasa keluarga Qi berikutnya, dan Qi Dongsheng bahkan mempekerjakan banyak ahli untuk mengajarinya seni membaca, dia adalah orang luar dalam hal seni bela diri. Bagaimanapun, Qi Dongsheng tidak pernah berpikir bahwa mereka harus menghadapi ancaman seperti Yang Qinhu. Chen Fan akhirnya ingat bahwa dia pernah melihat nama Yang Qinhu di daftar surga sebelumnya. Saya ingat dia menduduki peringkat nomor 20 di daftar surga. Chen Fan mengusap dagunya. Bahkan jika Yang Qinhu lebih kuat daripada saudara Meng, kami masih memiliki beberapa lusin penjaga yang melayani keluarga saya. Belum lagi ratusan atau lebih mantan karyawan ayah saya. Mereka memiliki semua jenis senjata modern yang dapat mereka gunakan, dan Yang Qinhu tidak akan berarti apa-apa bagi mereka. Jangan beritahu saya bahwa dia akan memimpin pasukan ke depan pintu rumah kita. Pemerintah Tiongkok tidak akan pernah mengizinkan dia melakukan itu. Hehe, sungguh bodoh. Sebelum Meng Zong angkat bicara, Kawakami Gensai yang duduk di belakang Yukishiro bergumam dalam bahasa Jepang. Jangan bicara di belakangku. Aku tahu bahasa Jepang, loh. Qi Wangsun diliputi amarah. Dia membantah dengan pedas. Menurutku, kamu bodoh. Kawakami Gensai tersenyum dan berbicara dengan dingin, kamu tidak mengerti betapa kuatnya seorang Grandmaster. Dia benar, Tuan Muda. Yang Qinhu berada jauh di luar jangkauan kita. Grandmaster adalah tokoh perkasa di Tiongkok. Masing-masing dari mereka adalah pejuang yang hampir tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan mereka kecuali Grandmaster lain terlibat, bahkan saat Meng Zong menjelaskan, cahaya penuh ketakutan berkedip di matanya. Seolah-olah dia telah melihat kekuatan Grandmaster yang tak terbayangkan secara langsung. Apa hubungannya semua itu dengan aku menikahi Yukishiro? Bisakah Yukishiro menyelamatkan kita sementara kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Qi Wangsun menolak untuk mundur dan dia bertanya dengan marah. Tentu saja bisa. Yukishiro mengangkat dagunya dan memperlihatkan kulit halus di lehernya yang anggun. Keluarga Yukishiro mendapat dukungan dari Grandmaster Kitaniwakawa, salah satu dari 4 Grandmaster Kendo terhebat. Jika dia bersedia membantu, Yang Qinhu tidak akan menjadi ancaman sama sekali. Tuan Kawakami Gensai di belakang saya adalah murid bangga dari Grandmaster Kitaniwakawa. Di bawah perlindungannya, tidak ada seorang pun yang akan menyakiti saya sedikitpun. Setelah Yukishiro mengatakan itu, Kitaniwakawa mengangkat dagunya dan membusungkan dadanya, matanya dipenuhi rasa jijik. Benar, hanya Tuan Kitaniwakawa yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Meng Zong mengangguk. Hati Qi Wangsun tiba-tiba tenggelam ke dasar. Keluarganya adalah satu-satunya tempat Qi Wangsun dapat bersandar. Tanpa keluarga Qi di sisinya, dia tidak berbeda dengan siswa biasa seperti Liu Xiaojin dan tidak memiliki kekuatan yang bertentangan dengan keinginan keluarganya. Qi Wangsun terkejut dengan perkembangan tersebut. Dia berhasil menahan kesedihan yang luar biasa dan menatap Yukishiro. Aku benar-benar tidak mengerti, kamu masih sangat muda dan cantik, banyak ikan di laut, kenapa aku? Jangan kamu menggunakan kehormatan keluarga sebagai alasan. Kamu adalah tuan keluarga sekarang, kamu melanggar peraturan keluarga. Jadi, beritahu aku apa yang sebenarnya kamu incar. Anda sangat pintar. Yukishiro tersenyum memikat. Ada alasan atas tindakanku. Dongsheng San menjanjikanku hak untuk memerintah keluarga Qi setelah kita menikah. Apa? Qi Wangsun terkejut dengan wahyu tersebut. Meskipun Qi Wangsun tidak tertarik untuk mengambil alih keluarga Qi, dia tidak akan pernah mengizinkan seorang gadis dari Jepang untuk mengklaim kursi kekuasaan. Jika prospek itu membuahkan hasil, dia akan menjadi segumpal daging di talenan yang menunggu untuk diukir. Dengan kata lain, Qi Wangsun hanyalah tiket baginya untuk berkuasa. Dengan imbalan sebesar itu, siapapun akan memanfaatkan kesempatan untuk menikah. Dengannya, itu merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Cukup bicara Qi-san, saatnya mengambil keputusan sekarang. Menikahlah denganku atau mati. Yukishiro mengatakan apa adanya. Sial Dang. Kawakami Gensai perlahan mengeluarkan wakizasinya, cahaya dingin kembali menerangi ruangan. Liu Xiaojin mulai merintih saat dia perlahan kehilangan harapan. Dia melihat ke arah Qi Wangsun dengan air mata di seluruh wajahnya. Qi Wangsun berdiri dengan tangan terkepal erat. Kukunya menancap di bantalan telapak tangannya tanpa dia sadari. Ini adalah pertama kalinya Qi Wangsun merasa tidak berdaya. Tanpa dukungan keluarganya, ia hanyalah remaja biasa. Aku,
Dia harus memilih antara masa depan tanpa harapan dan kehidupan kekasihnya. Bibir Qi Wangsun bergetar dan tidak mampu berkata-kata. Kau akan melepaskan Liu Xiaojin dan pergi. Chen Fan tiba-tiba memecah kesunyian. Apa? Yukishiro Sa mengerutkan alisnya dan menatap Chen Fan dengan dingin. Dia telah menganggap Chen Fan sebagai pelayan Qi Wangsun dan terkejut mendengarnya berbicara. Orang Jepang sangat hierarkis dan tindakan Chen Fan jelas-jelas tidak sopan. Bakayaro, wajah Kawakami Gensai berkerut karena marah. Dia mengeluarkan pedangnya dan membawanya untuk menebas kepala Chen Fan dari atas. Bilahnya mengiris udara dan mengeluarkan suara siulan yang memekakkan telinga. Itu sangat kuat sehingga bisa membelah air terjun. Rumor, Kitaniwakawa Swancut, mengatakan bahwa Kitaniwakawa membuat namanya terkenal dengan membelah air terjun selebar 10 meter menggunakan teknik ini. Meski skill Kawakami Gensai tidak sehebat Kitaniwakawa, namun kekuatan serangannya luar biasa. Hati-hati, bos. Qi Wangsun panik dan berteriak. Namun, semuanya sudah terlambat. Bilahnya sepertinya bergerak dengan kecepatan cahaya dan telah mencapai Chen Fan dalam sekejap. Seringai sadis muncul di wajah Kawakami Gensai saat dia siap mengecat lantai dengan darah Chen Fan. Hal favoritnya adalah menyaksikan korbannya diukir menjadi dua bagian. Yukishiro Sa menggelengkan kepalanya dan menyesali kematian Chen Fan yang akan datang. Liu Xiaojin sangat ketakutan melihat dia bahkan berhenti menangis sama sekali. Meng Zong juga terkejut dengan kekuatan serangan ini. Yang mengejutkan semua orang, Chen Fan mengulurkan jarinya dan menjentikkan pedang yang masuk. Tiba-tiba, guntur bergemuruh melintasi ruangan. Seni jari guntur.